Pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Hari ini saya bersama dengan para panelis yang kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak akan membicarakan mengenai tanggal 12 November adalah Hari Ayah se-Indonesia. Jadi untuk ayah-ayah di seluruh Indonesia kami ucapkan selamat Hari Ayah. Dan ini bertepatan juga dengan Hari Kesehatan Nasional ya, Hari Kesehatan Nasional. Jadi moga-moga ayah-ayahnya adalah orang-orang yang ayah-ayah yang sehat tentu saja ya. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir teman-teman dari Universitas Wira Swasta Indonesia. Dan sebelah kiri ada dari Universitas Bayangkara Bekasi. Ya, Hari Ayah itu seolah-olah sosoknya seperti ya mungkin yang di sini karena sudah berkeluarga, sudah menjadi ayah. Pak Jarwo nggak bisa ikut, Pak. Pak Jarwo? Karena anaknya manggilnya Engkong. Iya, ayah mangkong sama, Meng. Nggak enak kalau memang hari engkong. Ya nggak enak. Masa hari engkong? Emang Kong Naim ya? Ntar dia bertelur lagi. Ini yang namanya sosok seorang ayah, ini juga patut dicintai. Karena apa? Karena peran ayah dalam sebuah keluarga itu adalah cukup sentral. Walaupun sebenarnya yang namanya kalau sayang sama ibu itu harus sampai dengan 3 kali katanya. Sayang sama siapa? Ibu, kedua ibu, ketiga ibu, keempat baru ayah. Ya, tetapi saya mau tanya sama Fitrop dulu ini. Ya Pak. Kamu sudah mengucapkan selamat Hari Ayah belum? Lupa. Saya boleh ngucapin dulu nggak Pak? Maksudnya Bapak nih? Sama, ya kan sekarang sih walaupun belum punya anak, tapi kan waktu pacaran udah panggil ayah. Itu kan bukan Oh, ayahnya. enggak. Dia. Ini kan maksudnya sama ayahnya. Iya ayahnya, betul. Ya, orang tuanya Fitrop. Maksudnya gini, ya sama Ya ini ayahnya. ngucapin kemana nih Pak? Ke ayahnya kamu. Soalnya ke suami lupa, ke bapak saya juga lupa. Nah, Kalau ke suami menurut saya tidak pantas karena bukan ayahnya, Pak. iya Iya, betul. benar. Itu Karena itu suaminya. harusnya ngomong adalah anaknya. Iya, betul, Ya, Pak. sosoknya walaupun nggak punya anak berarti ya. Belum punya Belum. anak. Belum. Tapi sering nggak? Ya, masa diceritain, Pak? Oh iya. Oke, makasih Meng. Oke. Jadi kejadiannya ya Pak ya? Gimana Pak? Sosok seorang ayah menurut kamu udah belum ngucapin? Kalau ngucapin sih belum Pak. Belum. Lupa Pak, saya boleh ngucapin sekarang nggak Pak? Boleh ngucapin. Ya, nanti saya WhatsApp deh paling Pak. Tapi ucapin sekarang aja sekarang. Ya di sini. pokoknya Ya. buat Bapak selamat Hari Ayah se-Indonesia. Ya, ayah adalah oke banget. Ya. Kalau misalnya kita yang udah punya anak, minimal ya punya rasa tanggung jawab lah ya. Pak, saya boleh ngucapin buat Mau ngucapin ke siapa? ayah. Oh ya boleh. Ayah saya udah nggak ada, Pak. Kenapa lu harus ngucapin kalau gitu? Ini gimana, Pak? Ya gak usah. Saya angkat aja jadi anaknya Bapak. Lu berat tau nggak? Kalau Cipan udah ngucapin belum? Sama siapa Pak? Sama Papa? Sama Papa? Iya. Sama kayak Fitro Pak, saya nggak tahu kalau hari ini Hari Ayah Nasional. Oh iya. Nanti juga ada Hari Anak Durhaka juga ada. Ya Pak, kan yang namanya, emang pada tahu gak tanya? Mahasiswa di sini pada tahu nggak? Tahu? Bohong. Wah, ini mereka tahu kok. Karena sebelum syuting dikasih tahu. Sekarang gua tanya, jangan bohong ya, kalau bohong nggak lulus nih. Siapa di sini yang udah ngucapin sama ayahnya? Tuh, sama Pak. Lagi Cipan sih nggak bisa ngucapin sama ayahnya, Pak. Kenapa? Ayah lu kan kekunci di toko. Saya mau tanya sama Bapak Ferry Salim sebagai seorang tokoh ayah, hot daddy. Saya nggak buka toko. Oh enggak, bukan Hah? tokoh Kamu ayah maksudnya. saya. Oh, tokoh. Tokoh. Oh, tokoh. Tokoh. Oh, pakai gini. H. Ya. Jadi Dari anak-anak mana dulu saya, nih? ya saya dari Persatuan Bapak Anti Gendut dan Bintitan. Waduh, disingkat apa tuh? Disingkat jadi Papa Genit. Oi. Jadi kalau yang mau genit boleh ya bergabung dengan saya. Jadi anak-anak saya sama juga. Jadi mereka itu anak durhaka kayak Cipan.
Oh, belum ngucapin juga dia? Iya, karena mereka manggil saya Dedi. Oh, Iya. manggil Dedi. Harusnya kan selamat hari ayah. Ke ibunya manggil Dores. Kali aja ke bapaknya Dedi, ke ibunya manggil Dores. Jadi Dedi Dores. Anak-anak saya manggil saya Miswar, Pak. Panggil dukun. Iya, jadi saya rasa mereka salah bapak kayaknya ya. Mungkin juga Orang karena nama memang- saya Ferry. Iya. Karena belum populer mungkin hari ayah ini. Iya, itu juga baru 2 tahun kayaknya ya. 2 tahun terakhir hari Baru ayah dua- dirayakan, iya, betul? betul. Iya. Iya. Kalau saya jadi seorang ayah itu menurut saya yang pertama adalah tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab Tanggung jawab termasuk itu seperti apa? ya tanggung Apakah jawab. hanya Orang benar- kita yang bikin ya kita harus tanggung jawab dong. Itu anak kita bilang begitu kan. membesarkannya. Iya. Tapi kan kadang-kadang bisa hanya finansial saja, tetapi secara rohaninya kurang. Kan harus juga seimbang. Ya kita cicilin aja udah. Ah, benar. Saya setuju Cicilin itu. aja sambil dia gede kita cicilin gitu iya. kan. Ini anak apa leasing nih cicilin? Kok dicicilin? Iya, tapi masih harus dimodifikasi juga karena kan peleknya mau diganti. Enak ya kalau mau otomotif. Ya, jadi begitu. Tanggung jawab, kemudian kedua adalah tanggung jawab ya udah termasuk di semuanya ya. Waktu, kemudian nafkah, kemudian rohani dan jasmaninya, semuanya kita kasih. Itu yang paling penting. Kemudian waktu. Waktu adalah hal yang sangat penting. Kalau misalnya ada ayah bilang bahwa saya nggak punya waktu untuk keluarga saya tidak punya waktu untuk anak-anak saya. Ya. Menurut saya itu bullshit. Bohong lah pokoknya Iya, itu ya. bohong menurut Iya. saya. Karena 5 menit kalau kita manfaatkan dengan benar, pasti jadi. Iya kan? Iya. Coba kalau fitness 5 menit jadi nggak? Pintes? Ya nggak jadi dong. Ya, jadi, Kalau jadi bau. Iya. Iya benar. Iya. Iya. Heeh. Ya, jadi pokoknya 5 menit, 10 menit kalau kita betul-betul quality time, pasti anak kita juga akan mendapatkan ini manfaatnya. Ya, tetapi untuk menuju ke quality time itu sendiri, Iya. sebenarnya harus ada kuantitas dulu sehingga kita mengetahui kebutuhan-kebutuhannya si anak kan. Jadi setelah itu baru kita bisa kualitas. Itu Karena biar ibunya aja yang mengetahui semuanya. bukannya kerja sama. Oh Bikin iya, barengan. waktu bikin aja barengan ya. Iya, makanya harus Iya. berdua juga dong tanggung jawabnya. Oh iya, cuman kadang-kadang Tapi kan ada pembagian pagi-pagi. nggak? Nah, ini sama istri ada pembagian tugas nggak? Sama istri udah pasti ada pembagian tugas. Saya aja kalau masalah keuangan ada pembagian tugas. Saya bilang sama istri saya, kamu urus hal-hal yang kecil, masalah pembayaran segala hal yang kecil, mulai Ya. dari listrik, Paku payung. asuransi, yang kecil-kecil, Ya, listrik, kecil-kecil. air, semuanya keamanan kamu bayar. Saya ngurusin yang gede-gede aja. Yang gede-gede itu apa misalnya? Misalnya masalah di gasa gitu, segala macam gitu yang saya pikirin itu. Oh, gila hebat sekali. Masa ngurusin biasa juga Ya, ngapain? yang gede-gede aja saya Palestina. pikirin. Yang kecil biar dia mikirin gitu. Misalnya makannya anak nanti apa, yuk mikirin aja istri saya gitu. Tapi kerasa nggak sekarang kalau anak itu tumbuh, mereka jadi mau tidak mau mengikuti juga jejak si ayah, misalnya. Kerasa nggak? Dari mana? Apakah karena memang Udah kehapus mengajarkan kali seni? kamu, udah dipel, jadi jejaknya nggak bisa di. Nah, udah lama. Jadi gini, menurut Masih saya ingat, ya. anak-anak itu sebagian besar pasti mengikuti jejak ayahnya. Dia melihat ketika masih kecil, dia ngelihat oh ayahnya pekerjaannya ini, profesinya seperti ini. Kemudian apalagi sering diajak sama ayahnya, misalnya sama saya ajak ke tempat syuting, saya ajak misalnya lagi nge-MC atau apapun, akhirnya dia jadi suka gitu. Nah itu mengikuti, tapi ada juga yang tidak mengikuti. Misalnya seperti apa? Iya, karena memang nggak mau mengikuti. Itu tanya sama anaknya sendiri. Jangan sama maksudnya saya, nggak- Pak. Iya, maksudnya nggak semuanya ya. Iya. Tapi kalau si anak kan sekarang kalau nggak salah senang sama musik ya. Anak saya punya band, iya, Iya. si Brandon. Brandon, tapi kan bapaknya nyanyi juga nggak bagus misalnya. Loh, kok tahu? Hah? Mau saya nyanyi sekarang? Belum tahu dia. Iya, mau saya nyanyi, mau? Belum tahu bapak Oh, ini. filter aja mau saya nyanyi sekarang. Oh, iya? Mau. Mau benar? Nyanyi. Tolong. Ya. Tolong, tolong. Saya- Instrumental, lagu instrumental. Lagu atau instrumen? Pak, Iya. Ya. biarpun mungkin tadi ke Bapak bilang suaranya nggak terlalu bagus gimana, tapi sisi kanan itu wabah banget, Pak. Kenapa? Sisi meja depan lihatnya wah, Iya. agak ke belakang dah. Sorry, ada koreksi nih, ada Iya. koreksi. Apa? Hari Ayah mulai tahun 2006 di Indonesia. 2006. Sudah 8 tahun. Ya udah hampir 28 tahun. Tapi Iya. saya nggak enak barusan gitu. Kayaknya ngelihat ini kiri kanan wah banget, katanya wabah banget. Ya wabah sebelah sini, wah. Sebelah sana? Gak enak Pak Jarwo. Eh, Loh, gak enak.
Ada yang mirip saya nih. Iya. Depan Apa kabar, Pak? Salim. Mirip Yang banget. Kapal feri. Tapi kalau ngelihat, mohon maaf ya, ini pasti Mas Bra juga nggak boleh bohong ya, nggak boleh. Ferry Salim dengan seorang sosok Pak Jarwo itu seperti kembar ya, Iya. kayak bayi sama ari-arinya. Siap-siap untuk pemirsa di nomor telepon karena siapa tahu Anda bisa bersama-sama kami berlayar. Sesaat lagi setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kau kan buktikan ku mampu peduli baumu. Kembali lagi di Yoga mengatasi masalah tanpa solusi. Ini peran seorang ayah bagi seorang Akbar. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Lama-lama lo minta semua. Buat. Nah. Buat saya ayah itu bapak. Ya kan? Iya. Iya, Orang belum pernah kelilipan serundeng nih. ayah itu bagi saya bapak, tapi belum tentu bapak itu bagi saya ayah. Bapak bingung ya? Kenapa? Kenapa? Nah, karena seorang ayah itu pasti bapak, tapi kalau seorang bapak belum tentu ayah. Bapak Denny kan Iya. bukan ayah saya, Iya betul. iya kan? Tapi kalau ayah saya pasti bapak saya. Tapi kalau Bapak Denny, Bapak Jokowi, Bapak Komeng, Bapak Ferry, bukan ayah Ferry. Bapak Ya, Komeng kan, juga belum tentu Komeng. Bisa Ada bapaknya si Komeng. ya, ya makanya, Iya. ya kan? Bapak Denny dan ayah Denny sama apa enggak? Ayah dan iya beda. Beda. Ya, Kalau ya. Bapak Denny itu bapak, kalau ayah Denny berarti bapaknya bapak. Ya. Ya kan bapaknya bapak. Kalau Makanya ayah sama ayah anda sama nggak? sama dong. Lain dong. Kenapa? Ayah orang, ayah anda majalah. Iya, betul juga. Nah, mengenai perjuangan seorang ayah nih Pak ya. Ayah. Orang banyak lebih ke bahwa yang berjuang itu ibu gitu. Misal dari kelahiran aja Pak. Memang ibu itu yang mengeluarkan kita, yang mengeluarkan bayi dari rahim. Bidan. Rahim. Bidan yang ngeluarin. Ibu mah tinggal ngeden. Pembukaan nih, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan Iya. 3, baru pembukaan PRJ, Pak ya. Jadi ibu yang berjuang ya, ibu berjuang sekuat tenaga mengorbankan nyawa untuk mengeluarkan bayinya. Iya. Tapi bapak harus ingat bahwasanya bapak yang berjuang sekuat tenaga untuk mengeluarkan ibu dan anak dari rumah sakit. Biaya maksudnya. Iya kan yang berjuang Ya. bapak. Anak udah keluar dari rahim. Kalau bapak nggak kerja nggak bisa keluar dari rumah sakit. Iya. Makanya ibu menangis karena terharu, bapak menangis karena kwitansi, Pak. Ya. Tapi hitung-hitungan kesannya. Bukan hitung-hitungan yang memang itu harus dibayar, Pak. Memang harus dibayar. Dan bapak tahu, kenapa ibu bisa mengandung? Karena malam itu bapak mengundang. Kadang-kadang nggak diundang yo ibu nyelonong sendiri, Bar. Kadang-kadang bukan bapak yang mengundang, kadang-kadang gerimis yang mengundang. Itu lagu. Lagu apa? Hah? Mohon maaf, saya nggak setuju itu. Kenapa? Dengan Nah, siapa? kalau kemarin Fitro mengundang ribuan tamu, terus siapa yang tanggung jawab nanti? Bukan itu. Bukan. Maksudnya Maksudnya malam bukan. itu, mah. Nah, itu kode seperti itu ya. Jadi bagi saya, Jadi waktu melahirkan anak itu Anda yang bayarnya ya? iya. Jadi Bapak Akbarnya. Bapak Ayah Bapak Akbar. Iya. Bukan Bapak JS jadinya. BPJS itu Pak. BPJS. Kirain saya Bapak JS. Jadi jangan lupakan peran ayah juga Pak. Jadi makanya saya kecewa kenapa baru 2006 ini sudah ada
baru ada namanya Hari Ayah. Harusnya dari dulu-dulu harus ada namanya Hari Ayah, karena perjuangan seorang ayah nggak kalah dengan ibu. Seorang ibu, iya. Akhirnya ibu mengandung, bapak sponsornya lah gitu ya Pak. Ya. Ya. Saya mau tanya Tapi sama sponsor juga sponsor utama itu, Bar. sponsor tunggal. Iya. Silakan, Cipan. Ya kalau Selamat bandel mah malam. banyak, Pak. Selamat malam, Malam. semuanya. Perkenalkan, Dari mana Cipan? saya dari ibu-ibu murung, centil, lebay, dan lapuk. Atau disingkat burung celepuk. Sebelumnya, saya ingin menyapa pemirsa yang mungkin sekarang sedang murung karena merasa dari lahir tidak pernah mengenal ayahnya. Kemudian merasa, saya tidak bisa merayakan karena saya tidak pernah mengenal ayah saya. Justru aku pengen kasih tahu, di sini ada dua pengertian ayah. Satu memang ayah secara biologis karena mungkin kita terbentuk darinya. Tapi menurut saya, siapapun sosok laki-laki yang ada di kehidupan kita ketika kita tumbuh, walaupun mungkin kita tidak berasal dari biologisnya, tapi dia di situ memegang peranan sebagai seorang ayah, membiayai, mensupport, dia adalah ayah. Jadi, yang sekarang lagi nonton karena merasa tidak punya ayah dan sedih, carilah satu figur yang menurut kamu memang selalu ada di samping kamu. Dia adalah sosok laki-laki yang sudah selalu mensupport kamu hingga dewasa, berarti dia adalah ayah kamu. Ayah. Samping ini orang yang lo omongin supir lo. Kok supir, Pak? Iya, dia duduk depan. Carilah di samping kamu seorang ayah, katanya supir. Sebelahnya kosong dong, Pak. Iya. Ibu kayaknya kemarin buru-buru nih. Kenapa? Ibu kemarin kayaknya buru-buru. Tahu dari Kenapa mana? bisa bilang saya buru-buru? Itu nggak nyisir, Pak. Nah itu model Ini rambut. model. Model rambutnya gitu. Sekarang kita lagi pengen ngobrolin soal hot daddy. Sebenarnya kalau di Hollywood banyak hot daddy ya, kayak Brad Pitt. Aduh, Pak. Ih. Toro Margen ya. Apa? Toro Margen. Siapa itu? Toro Margen. Ada pemain sinetron. Jarwo kuat. Ya. Saya hot daddy Pak, saya hot daddy, saking hotnya gosong nih Pak. hot sekali. Hot banget kalau dia. Hot Ya. daddy itu biasanya anak, buat anak. Kok buat anak? Kalau buat ibu, daddy memang hot. Jadi kalau kita lihat dari kriteria fisik, biasa semua setuju ya kalau hot daddy itu perutnya nggak usah six pack, nggak usah, tapi jangan family pack juga ya. Kenapa ngelihatnya ke sini? Ya enggak, itu kan kita ngomongin soal fisik. Ya. Tapi menurut saya justru buat saya laki-laki akan terlihat sangat hot menjadi ayah ketika dia tidak hanya mensupport secara finansial, tapi dia juga selalu berada di samping. Hadir maksudnya. Hadir. Ayah yang hebat bukanlah ayah yang bisa membiayai semua kebutuhan. Anaknya mau apa, ayo. Ibunya, istrinya mau apa, ayo. Tapi seorang ayah yang bisa mengerti dan selalu berada di samping keluarganya. Ya. Apaan lo, Bar? Nggak cocok Pak. Kenapa? Kan kalau harus ada di sampingnya, kapan kita kerjanya Pak? Iya kan? Bener kan? Maksudnya ada, suami Pak? itu repot Pak. Suami repot Pak. Pergi dicari, datang dimarahi. Lu supir truk, Bar. Gue baca suka di belakang truk. itu Belakang tulisannya. truknya tuh. Sebelahnya Ya, gambar enggak. Rembo ya. Maksudnya berada di sampingnya pada saat-saat yang memang dibutuhkan. Kalau lagi waktunya kerja ya kerja. Ya kalau Bang Akbar kan kasusnya beda. Emang bininya yang pengen Bang Akbar kerja di Jakarta. Ya. Malah kalau Bang Akbar pulang dia marahin karena males lihat muka Bang Akbar lah. Tuh. Itu alasannya beda. Malah kadang-kadang istrinya lupa. Iya orang, Assalamualaikum. Buka pintu, nggak ada orang. Main sepeda ini nggak kelihatan. Jadi Pak, di sini ada beberapa kriteria untuk menjadi hot daddy. Di antaranya adalah sebenarnya nggak usah jauh-jauh, dia ada di ruangan ini. Siapa dia? Pak, Bar, anterin ke rumah sakit, bengeknya kambuh. Bapak, tolong dong disimak di ruangan ini, bukan di kandang ini ya. Ruangan. Bapak merasa kriteria pertama memang dia ada di ruangan ini, tapi tingginya di atas 170 cm. Nah, udah duduk aja. Oh, Bapak berapa tingginya? oh naik. Perawakannya tinggi, Pak. Terus? Berpakaian selalu rapi, Iya. suka Tahu. memakai cincin. Ah, tahu Ya. saya nih. Orang yang ngeselin biasanya. Iya. Baunya wangi. Ah, benar.
Mana bau wangi dia? Bau wangi, ibu nggak pernah cium, coba cium. Udah pernah saya cium bau bangke. Lu nyium Akbar, gua kata jangan. Siapa dia? Pakai jas coklat, Oh. rambutnya secaruk limis dan Oh, pakai kira- Cie, Kang Maman rambutnya selalu klimis. Ferry, gua ngarah ke Ferry Salim. Oh, Ferry Salim maksudnya. Ferry Salim. Nah, itu klimis banget, Pak. Terima kasih banyak. Maksudnya gue gitu dari Iya. tadi. Waduh. Ini salah satu kriteria hot daddy secara fisik. Tapi kalau misalnya ini juga saya baca dari sebuah buku, Pak. Seorang hot daddy itu harus menjadi seorang player. Buku apa nih, buku gambar? Ini, Pak. Oh, Ini adalah buku Kitab Petunjuk dari zaman Samkok, Pak. Ini adalah kitab petunjuk bagaimana menjadi ayah yang baik. siapa tuh tukang mie? Tadi namanya siapa? Siapa tadi? Siapa? Samkok. Oh, Samkok. Samkok. Jadi Bapak- Siapa, Pak? Samkok itu yang orang yang kuat, kalau bulu keteknya diambil baru kehilangan. Samson, Pak. Samson. Oh, Samson itu ya? Ya pokoknya buat bapak-bapak semua di sini kalau ingin menjadi seorang hot daddy, ini ada kitabnya di sini. Jadi jangan ragu, jangan sungkan. Saya nggak usah beli sekarang, tapi kalau mau ada 150.000 ya. Rumah jualan ya. Ciban, hari Senin harga naik. Hari Senin harga naik, Pak. Beli sekarang juga nih, Pak. Bapak mau nggak, Pak? Saya mau kuis sekarang. Saya mau memberikan kesempatan untuk pemirsa yang berada di rumah untuk jalan-jalan dengan kuis Costa Victoria Cruise. Malam ini kita akan memberikan tiket berlayar bersama Costa Victoria Cruise ya. Pertanyaannya, telepon dulu. Halo? Ya, dengan siapa ini? Feni, Ah, Fen di bukan, mana, Fen? bukan ayah nih. Wonosari, Di mana? Wonosari. Oh, Wonosari. Oke. Sebelah mana Wonokromo tuh? Kenapa? Udah. Pertanyaannya langsung. Siapakah Ya. penulis ILK yang sering berdagang pada saat syuting? A. Komeng, B. Cici Panda. B. Cici Panda. Betul. Feni mendapatkan satu buah tiket berlayar bersama Costa Victoria Cruise yang dipersembahkan oleh Vijaya Tour. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sosok orang ini adalah seorang ayah yang punya tanggung jawab luar biasa terhadap keluarganya. Walaupun di sini melucu seperti itu, tetapi tanggung jawabnya terhadap keluarga tidak pernah dia kesampingkan. Jarwo kuat, silakan, Pak Jarwo. Apaan, Pak? Tiap hari marah-marah di sini. Di sini, Meng. Oh, di rumahnya mah dia diam. Oh, diam. Oh, takut banget kan sama istrinya. Silakan, Pak Jarwo. Pak Jarwo dari mana nih? Saya dari Dedi Bonafit, beken yang suka geram. Disingkat apa, Pak? David Beckham. Anggut-anggutan aja kayak burung yang di jam, Pak. Apa yang Bapak rasakan sebagai seorang ayah nih, Pak? Kok rasakan, Pak? Emang Iya. sakit? Enggak, maksudnya dia kan sebagai seorang ayah tuh apa yang bisa dibagi sama kita-kita di sini. Ini luar biasa, Meng, ini wow. Saya nggak usah dibagi, biarin ini sendiri. Saya juga mau bagi Anda. Lagian emang saya minta. Saya mau ngomong ini. Nggak ngomong aja, Pak. Emang saya lakban mulut Bapak. Nah, Silakan. Pak Denny bilangin dong. iya. Kurang manja Pak Jarwo, lebih manja lagi dong.
Pak Denny bilangin dong. Iya, udah dibilangin. Saya kayak mainan di sini Iya. jadinya. Sebagai seorang ayah, saya itu hanya menjalankan kewajiban seorang pria, Pak. Sebagai seorang kepala keluarga. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan anak-anak saya. Jadi yang lain jadi apa tuh? Kalau ibu jadi apa? Bapak kan jadi kepala keluarganya nih. Jadi kepala keluarga. Ibu tuh apa? Jadi badan keluarga. Anak jadi tangan keluarga. Mertua pinggangnya dia. Ah, Saya bingung, Pak. ya, udah terusin aja, terusin. Kasihan, sampai bingung. Bingung kemari bukan ke ruang informasi. Emang saya lagi nyari barang hilang. Hilang nggak bapak barangnya? Wah, sakit bengek, Meng. Ya, biasa. Saya udah bilang makan anak tikus nggak mau. Kan itu obatnya. Yang masih, Masih merah, Pak. hidup-hidup tuh yang masih merah. Merah, Pak. Saya Langsung bilang ditelan, makan. iya. Kan nggak diajak ngobrol. Nggak ngerti karena. Apa itu ayah? Apa itu ayah? Ayah itu terdiri dari A, Y, A, H. A. Ha. Aha. No. Ya sekali-sekali Pak dari belakang, masa dari depan terus. Ya nggak enak loh dari belakang. Dilarang sama agama. Jangan ditelan. Ya. A-nya apa, Pak? A. Aku bukan yang terbaik. Oh. Y-nya. Y. 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 Yang dihadirkan untukmu. Yang dihadirkan. H. Nah, sekarang H. A lagi dong. Kan A-nya udah tadi, aku bukan Ya yang kan A-nya terbaik. 2. Loh, kok bisa beda? A-nya sama kan? Iya. Masa jadi beda? Iya tapi kan 2 kali. A, Y, A, H. Masa A, Y, H, A, Y. Macam begitu. Iya. Ya boleh. Ulang, Jadi, Pak, ulang. Ulang. A-nya beda yang ini. Ulang, Pak, dari awal, Pak. A. Jadi nggak enak, kurang enak. Iya, oke. Ya, B, dari B. A-nya A. Hah? Masa Ayub. Ayah, aku bukan yang terbaik. Betul. Y-nya. Yang dihadirkan untukmu. A-nya lagi apa? Aku bukan yang terbaik. Aku bukan yang terhebat. Aku Jangan bukan dengerin dia, Bapak. Ya. A-nya. Apa namanya, ya Allah? Pak Udin. Pak Udin. Pak Hendrik. Pak Udin. Pak Udin. Pak Udin. Ridwan, ya. Ridwan, Tatang. Bukan saya, no. Sampai sama teman sendiri saya lupa. Ya. Ya umur. Aku bukan yang terbaik. Ngeri juga kalau ngelihat begini, ngeri juga jadi tua ya. Itu dia. Makanya dia pantasnya hari kakek datangnya, Mas. Hanya yang terakhir. Ayah, aku bukan yang terbaik. Aku bukan Yang laut dihadirkan. Aku bukan pengemis cinta. Aku seorang kapiten. Aku Hanya- bukan binatang jalang. Wah, dari kumpulan yang terbuang. Kang Denny, mohon maaf. Ya. Bisa nggak tidak mengganggu Pak Jarwo? Iya, oke. Benar ini Bisa bijaksana. nggak? Ya. Tumben. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Anda diam. Ye, orang dibelain, dia marah-marah. Tapi ujung-ujung menyakitkan. Ini coba kita tunggu dulu. Kemana? Saya hafal dengan Anda. Anda itu seperti ayah saya. Lu kayak bapaknya. Kayak Pak Jarwo, Tapi kayak bapak kok Pak anak Jarwo. saya nggak seperti Anda? Beda. Oke, Pak, saya lanjutkan, Pak ya. Hak. Saya yang nerusin. Aku bukan yang terbaik. Y. Yang dihadirkan. Aku Untukmu. bukan yang terkuat. Aku sih terhebat. yes. Haknya yang terhebat. Haknya. Hanya satu kebanggaanku, keluarga. Iya. Keluarga siapa itu? Ya keluarga saya dong. Itu ayah. Sekarang Hanya- ibu. I. Ayo Pak Jarwo, ayo. Bisa ya.
ingatlah dia yang melahirkan kita. B. Bahagiakan dia selalu. Nanya mulu. I lagi. Mother. I lagi Pak I. Hitam bener. Kan suruh 3 kali kan ibu Pak. Iya. Tolong bisa nggak ganggu Pak Jarwo? Wes. Iya. Tolong bisa nggak Anda nggak ganggu saya? Ya lanjut Pak Jarwo. Oke. Kemudian, kan bukan nggak disingkat lagi kemudian. Oh. Saya nanya sebenarnya bagaimana sosok seorang anak-anak Pak Jarwo melihat Pak Jarwo? Begini Pak Denny. Ya. Memang sebagai kepala keluarga saya ini dianggap itu sebagai hanya mesin uang sama keluarga. Saya itu ibarat seperti mesin ATM. Tidak saya ngomong. Ya. Seperti ATM. Loh, Bapak bukan Bego apa? Bapak bukannya mesin. Apa? Pak Jarwo. B. Bapak itu Pak Jarwo, bisa nggak Pak Jarwo nggak ganggu Pak Jarwo? masa dia ganggu sendiri? Anda itu di keluarga dianggap Seperti dianggap mesin uang Pak, seperti Loh, halnya. Bapak bukannya mesin tik, Pak. Saya mesin uap. seperti halnya. Diam kau Salim. Salim bapaknya ya. Maaf. Kembar, maaf. Jadi Bapak Jarwo ini dianggap sebagai Ngapain Anda berdiri situ? Katanya bapak mesin doang, saya mau ambil uang. Meng bukan maksudnya tuh di keluarga. Ibaratnya. Misalnya, umpama. Ibarat tuh air. Ibarat air di daun keladi, cinta hanya separi hati. Udah. Dengan berakhirnya lagu tadi maka berakhirlah pula Pak Jarwo. Begitu Pak Denny, saya sering diperlakukan seperti yang halnya mesin ATM. Dirampok dong. Bukan singkatan. Tapi ATM itu singkatan Pak yang saya tahu tuh. Ya, authorized teller machine. Wih. Apa? Otomatis. Otomatis. Automatic teller machine. Itu kok. Jadi yang teler tuh siapanya Pak? Mesinnya yang teler. Anjungan tunai mandiri dalam bahasa Indonesianya. Mesinnya yang teler. Dicolok mulu itu. Wah, kan sampai habis duitnya. Isi lagi. Kalau di Jawa DMD. Apa tuh? Duit metu dewe. Kalau di Jakarta DGK. Apa tuh? Jangan ditanya Pak, jangan ditanya. Pak. Ya enggak. Jangan. Enggak. Ya. Udah. Jangan ditanya. DGK bukan singkatan. Bukan. Biarin. Saya mancing sendiri. Kalau di Jakarta DGK. Apa tuh Pak Jarwo DGK? Enggak tahu. Duit gue keluar. Ketawa. Pak Jarwo, maaf interupsi. Pak Jarwo, nanti kita lanjutkan sama Pak Jarwo ya. Saya mau ke Fitrop Aduh dulu Kang ya. Denny, tapi aku penasaran banget. Apa? Sebenarnya dia tuh sosok ayah yang bahagia nggak sih? Karena kalau Bahagia. nggak, karena kalau lihat dari sini letupan-letupan emosinya dia terlihat psikologisnya tidak stabil, Pak. Dia kan di sini hanya berperan saja. Dia kan sudah dibilangin di rumah dia bagaikan mesin ATM, taruh di pojok, tulisan mesin rusak situ. Fitrop. Ya, Pak. Pak Jarwo ada quote-nya nanti Jarwo ya. quote? Siap ya. Ya, nanti. Oke, saya dari Asosiasi ABG Daerah Cimahi, Pak. Oh. Disingkat apa tuh? AADC, Pak. Weh. Itu Twitter saya tuh. Oh iya ya? Iya. Sesuai dong, kan saya 17 years old. Cimahi.
Terus terang nih Pak, khusus buat malam ini saya agak kesulitan nih Pak, cari gimana caranya gitu bisa mencari materi yang menggelitik gitu Pak. Karena buat saya sendiri sebenarnya tema malam hari ini adalah tema yang paling menyentuh Pak. Ya. Gitu. Jadi karena saya sangat percaya kalau dibilang father is a daughter's first love. Ayah itu adalah cinta pertama seorang anak gitu. Karena dari saya sendiri mengetahui bahwa yang namanya kalau orang bilang makanya nih suka agak heran ya kalau misalkan banyak banget cewek-cewek yang kayak tuh mencari-cari cinta sejati padahal itu tuh ibaratnya tuh kayak debu di ujung lautan. Itu apa tuh Pak? Pepatahnya saya lupa. Semut. Bagaikan semut di seberang lautan. Nah, itu. Siapa yang nyebrangin sih Pak semut? Dia emang lagi berantau. Itu tuh sama aja kayak gitu Pak. Kayak pepatah itu semut di ujung lautan kelihatan sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan gitu. True love does exist Pak. Cinta sejati itu ada. Yakin kamu cinta sejati itu Karena ada? gini, maksudnya terus terang, coba deh. Kita kalau misalkan lebih perhatikan, kalau selama ini kita nyari cinta sejati dari sosok seorang cowok, padahal kita sebenarnya sudah mendapatkan itu Pak. Kalau ada orang yang bilang kalau cinta sejati itu adalah membiarkan, itu yang kita dapatkan dari sosok seorang ayah. Seorang ayah mungkin akan membiarkan pada saat kita jatuh dan menangis, nggak kayak pacar yang baby, kamu kenapa, is okay. Tapi mungkin ayah kita akan membiarkan supaya apa? Supaya karena dia yakin kita itu kuat dan supaya kita Bisa tahu bangun lagi. kalau jatuh dan sakit itu menguatkan Pak. Iya, bisa bangun Gitu. lagi. Terus ada yang bilang kalau yang namanya cinta sejati itu, kalau orang bilang cinta sejati itu adalah pengorbanan. Itu saya rasakan sendiri Pak. Saya rasakan sendiri ketika saya pernah dengar waktu itu bapak saya memutuskan untuk berhenti merokok. Tapi saya nggak ada di situ. Saya ada di situ, cuman bapak saya nggak tahu. Saya dengar. Gimana bapaknya ngomong penting rokok dia nggak ada di situ, bapaknya Enggak, nggak tahu. saya ada di situ, cuman bapak saya nggak tahu. Dia lagi ngobrol, Om sekarang udah berhenti ngerokok. Terus dia menjawab bahwa iya saya berhenti merokok. Jadi Kenapa? setiap ada yang rokok diberhentiin. Bukan. Ya gitu ya. Enggak Pak, maksudnya itu saya sharing aja bahwa yang namanya Bapak nggak sekolah kayaknya. Itu cinta sejati itu Berhenti ngerokok. pengorbanan itu saya ada dan merasakan sendiri Pak. Ketika pas ditanya kenapa Om berhenti ngerokok? Enggak, saya pengen jagain anak saya aja lebih lama. Itu menurut saya, maksudnya kayak di situ saya tahu kayak true love does exist. Dan ada orang yang bilang kalau misalkan cinta sejati itu adalah melepaskan seseorang untuk bahagia bersama orang lain. Iya. Dan itu benar terjadi Pak. Jadi kamu merasakan sendiri ya? Itu kalau orang bilang, berarti kamu dekat sama ayah ya? iya kalau misalkan ada orang bilang, wah kalau misalkan orang mau berkorban melepaskan orang yang dicintainya supaya bahagia sama orang lain itu osong omong ya Pak, itu benar ada. Tapi kamu harusnya bahagia kalau sekarang ada di samping kamu. Di sebelahnya ada seorang ayahnya dan Pak Jarwo lihat ke belakang juga boleh. Ada neneknya nih. Tuh lihat anaknya Pak Jarwo udah besar juga. Disuruh tidur Pak Jarwo. Wah apaan? Enggak, anaknya lagi besuk. Besuk rumah sakit nih. Pak Jarwo, aduh, anaknya lagi apa? Udah tahu Arsenal sering kalah di bawah ini lagi. Wah, Coba, saya mau tanya dulu nih sama seorang kapten, sosok seorang ayah begitu penting sekali di dalam. Tahu nggak kamu sekarang? Pak, bohong Pak. Ya, Dia kenapa? tanya depan. Namanya siapa? Gitu Pak. Bohong. Bohong Pak. Ini cari kesempatan Pak. Ini anaknya tahu. Namanya siapa? Gitu Pak. Bohong Pak. Anaknya. Duduk. Nah, Silakan. sini. Bapak duduk bawah ya. Drop dulu. Ini ada satu perubahan yang sangat besar yang dirasakan oleh sosok seorang ayah. Ketika Fitrop yang sudah dibesarkan dari kecil, sekarang tiba-tiba dia menikah. Ya, itu, sekarang Pak. diambil oleh seorang laki-laki yang moga-moga bertanggung jawab, tentu saja. Perasaannya Bapak seperti apa? Ada nggak rasa kecemburuan? Kalau seorang ayah begitu dekatnya, biasanya suka ada rasa kehilangan. Sejujurnya, kehilangan nggak? Sejujurnya memang kehilangan ya. Ya, kerasa Betul. ya. Betul ya. Yang biasanya
Iya. sebelum punya pendamping, Iya. Bapak berenang yuk. Iya. Bapak makan bakso. Iya. Sekarang pasti ya tidak. Mas kangen ya Akan- seperti itu ya. Iya, iya, Ya, iya. pasti itu ya akan berkurang. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang di sampingnya jangan macam-macam ya. Dengar tuh, Toge, lu macam-macam lo, dikadek. Dikadek. Ya ngerasain ya. Kamu ngerasain nggak kalau misalnya kamu apa-apa pasti cerita atau nggak ada kerjaan, kemana ya jalan-jalan berdua gitu kan? Bahkan ya sebetulnya kami ini seperti satu tim ya. Nah sekarang karena sudah ada pendamping, mau tidak mau seakan-akan tim ini jadi terpecah, dia lari ke sebelah ya. Jadi sedikit ada kehilangan saya. Kehilangan, tapi memang seharusnya seperti itulah ya yang memang dirasakannya. Fitromnya sendiri ngerasain nggak? Wah, iyalah, maksudnya ya itu yang tadi mau saya bilang kalau dari sosok seorang ayah, saya benar melihat gitu. Maksudnya kalau kayak yang namanya cinta sejati itu ada, dan kalau orang bilang yang namanya orang cinta sejati itu melepaskan orang yang kita cintai supaya lebih bahagia sama orang yang Iya. dicintainya gitu, itu omong kosong gitu, itu beneran ada. Dan pada saat kemarin ijab kabul, saya ngelihat kebesaran hati seorang bapak saya melepaskan saya untuk bersama dengan pria yang saya pilih, karena dia tahu saya bakal bahagia sama cowok ini. Iya. Coba ungkapkan dong rasa terima kasih kamu sama seorang ayah di sini. Ungkapkan dong. Buat bapak, hatur nuhun, tidak pernah berhenti percaya sama Fitri, nggak pernah bosen ngejagain. Biar sekarang Fitri udah ada yang jagain, tapi tetap yang nomor satu sih pasti tetap bapak. Iya. Oke. Om, ada yang mau disampaikan sama Fitrop? Mungkin untuk Bapak, sekalipun sekarang sudah ada yang mendampingi, tapi tetap Fitri adalah anak yang tegar, anak yang percaya diri, dan anak yang kuat, tidak akan lupa akan pesan Bapak dan Mama ya. Iya, karena di setiap doanya pasti harus ada. Nah, Pak Jarwo sekarang anaknya sudah ada di sini. Udah ngucapin belum selamat? Sebelumnya tanya anaknya dong Pak. Pak, kayak Fitrop. Iya. Tanya anaknya gimana dulu Gimana? waktu ngelepas bapaknya waktu nikah. Loh? Salah. Gimana waktu Namanya itu siapa ngambil dulu? dari LP? Nama saya Zara. Pak. Zara. Oh, namanya Zara. Iya. Zara, kamu melihat sosok seorang ayah di rumah tuh kayak apa? Zara, lagi ada diskon gak nih? Mau baju. Lu mau kemana sih Pak Jarwo? Sebelumnya aku mau ngasih sesuatu sama Ya, Papa, boleh, boleh. walaupun harganya nggak seberapa, tapi jangan dilihat dari harganya ya Pak. Iya. Yang penting dari Tetap aja ketulusan. murah. Bapak Matre. Bapak Matre. Gitu dong, orang kita udah terharu nih. Ini baru gua lihat ada ayah durhaka. Saya sampai menitikan air mata. Zara, padahal. Zara, sakitnya tuh di mana? Silakan, Zara. Ini kan klub kesukaan Papa ya, walaupun katanya betul. sering kalah. Merah-merah sama baju aku. Pokoknya ini harus selalu ada di mobil Papa, dan ini ikat pinggang band kesukaan Papa, Rolling Stone. Gila. Luar biasa. Itu ikat pinggang bandnya kayak Iya. band ya. Gini Pak, tadi keliru ngomongnya. Gini, ini kan makanan kesukaan Papa. Pak, ini bantal. Taruh di mobil Papa. Naruhnya di mana? Papa kan bawa ambulan. Kasian Papa Gak dibully. salah, harusnya gak gitu. Harusnya pakai, tadi kan udah enak menyentuh gitu kan. Pak, aku punya hadiah buat Papa. Jangan lihat dari harganya, tapi Papa bobo yang tenang ya. Tuh lihat, dia mengucapkannya langsung Pak Jarwo. Lihat, Pak Jarwo kaget kan kalau Zara ada di sini kan?
Iya, kaget. Nih, Iya. anak nomor berapa Jarwo? Yang pertama. Anak pertama ini. Suara. Yang Kuswati, bukan? Bukan. Bukan. Pak Jarwo suka bilang Ini yang pertama, yang kedua Debenham ya Pak ya? Yang ketiga Ramayana Robinson. Selamat Hari Papa untuk Papa. Semoga Papa nggak capek Bapak, buat kemana ngelakuin nafsu aku amat sih terus. Pak? Dia. Kalau laki-laki sama anak perempuan tuh dekat kayak Ya. begini. Sama. Om Papa itu emang selalu Apa? setiap momen, setiap ketemu aku tuh selalu cium. Ya, karena memang sayang saya juga sebenarnya. begitu. Jarang sama saya juga. Perasaan sama semua cewek. Oh ya gitu ya Pak ya. Pada bisa diem nggak sih Pak? Iya. Jangan gangguin dong. Zara. Ya. Kalau di rumah bapaknya galak gak? Enggak, Oh, Papa bapak justru penyayang banget. Papa tuh selalu nanyain kamu mau apa gitu. Pokoknya selalu nawarin Bapak jualan. kayak Meng, maksudnya tuh salah satu ungkapan kasih sayangnya, bapaknya kerja keras, pengennya anaknya tuh dibahagiakan gitu, Oh. maksudnya Iya. secara kebendaan. Kehadirannya juga, kamu ngerasa nggak kehadiran papa cukup kan kalau misalnya di rumah kan? iya, kalau misalnya nggak ketemu Papa sehari juga kangen banget. Emang Bapak? Bapak jarang pulang. Ya, Jarang dibukain pintu. Tadi sehari nggak ketemu, apa berarti kan kalau nggak jarang pulang tiap hari ketemu. susah ketemunya Om. Papa pulang, Zara tidur. Zara bangun, Papa tidur. Gitu. Berarti bukan Bapak Jarwo, Bapak Toyib. Zara, papa suka minta pulsa nggak? Iya papa. Pak Jarwo, Pernah sekali sih. Momen-momen yang harum biru sama saya kok. ya makanya sekarang Pak Jarwo sendiri. Yang lain pada nangis kayak gitu. Jangan Ya, digangguin, ya, ya. jangan digangguin. Musiknya. Musiknya dong, minta. Sulingnya dipetik. Biar kelihatan sedih. Ya. Sulingnya dipetik, keyboardnya dibanting. Sabar, Oke, sabar. Tolong dong minta lagu ini ya. Keyboard Tilil- tangan kiri. Tilil dong celentong ya. Tilil dong celentong tuh enak tuh. Lagunya Tilil dong. Tilil dong celentong. Ayo Pak Jarwo, boleh Ini ngungkapin. teman-teman papa orang gila semua. Jangan masukin hati ya nak ya. Iya, tahu Komeng. Papa. Apalagi Komeng tuh. Gila kuadrat. Terima kasih sayang karena sudah bawain papa hadiah. Ini sangat luar biasa sekali, tapi bukan karena hadiahnya, tapi karena rasa cinta dan sayang luar biasanya sebagai ayah. Itu yang membuat saya bangga kepada anak-anak saya. Iya. Saya mau tahu satu aja dari Pak Jarwo. Apa arti keluarga buat Pak Jarwo? Keluarga saya, Pak. Bukan keluarga saya. Oh, Ya. Yang ditanya ke keluarga Jarwo bukan Ya. keluarga Koreng. Komeng. Pakai salep dong saya. Penting nggak Pak? Ya awas dong kameranya itu. Oh itu tuh kameranya. Iya. Iya, kameranya. Udah kayaknya rugi banget kalau nggak diambil Oh. Pak. Minyak samin. Keluarga adalah sebuah tempat di mana kita di situ merasakan duka dan suka. Keluarga adalah tempat perekat, saling berbagi, saling sayang menyayangi. Keluarga adalah sebuah kata yang tidak bisa kita artikan secara substansial, relevansi dan diagonal. Apa diagonal Pak? Sebelum break, tadi saya janji udah dulu. Jarwo kuat. Dibacakan di sebelah anaknya, iya. Coba. Dibacakan itu Jarwo kuatnya. Nah, sambut. Keluarga adalah keluarga ya. Ayah bukanlah sekedar sosok pendamping ibu, tetapi lokomotif yang membawa gerbang keluarga. Ayah bukanlah sekedar kepala keluarga, tapi penanggung jawab atas hitam putihnya keluarga. Iya, luar biasa. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
mengatasi masalah tanpa. Untuk teman-teman di rumah, silakan pada hari Jumat nanti ada acara spesial di mana kita akan merayakan hari ulang tahun ILK yang pertama. Jadi untuk Anda silakan mengirimkan fotonya yang seperti apa untuk mengucapkan selamat hari ulang tahunnya melalui Twitter ke @lawakklubtrans7 ya. K-nya 2 ya. Ya. Lawak Klub Trans 7 K-nya 2. Ya, 15.000, silakan. Ya, nanti hari Jumat kita akan pajang foto-foto tersebut yang bagus-bagus tentu saja ya. Sekarang saya mau tanya masih mengenai seorang ayah. Komeng sendiri bagaimana sebagai seorang ayah? Anak-anak kan sekarang masih kecil-kecil ya. Udah saya rendam minyak tanah, Pak. Lu ngapain anak cepet gede dong nanti? Ya, Pak. Mengkaret. Karena sekarang kan zamannya semua serba cepat, Pak. Iya. Ayam aja biasanya 6 bulan gede, sekarang 3 bulan bisa langsung dipotong. Iya, benar. Karena dengan disuntik. Nah, Iya. makanya anak saya juga pengen cepet gede. Nggak boleh dong, main ngapain disuntik juga? Enggak. Diapain? Ya rendem itu tadi. Jadi ayah dan ibu sebenarnya nggak ada bedanya, Pak. Perannya betul-betul sama. Sama. Cuman bedanya ayah itu tidak bisa memberikan ASB, Hah? Apa tuh? air susu bapak. Ya iyalah. Ya, Pak. Tapi kan sekarang anak udah besar. Ya, Pak. Ah. Udah besar. Kadang-kadang saya lagi Cipan suka curigaan sama saya, Pak. Kenapa? Iya, kalau dia ada barang-barangnya diumpet-umpetin, Pak. Emang bener Pak, kalau di sini barang hilang pasti ngambil bang. Tapi anak kamu, anak Komeng sendiri jahil nggak? Nah itu dia, kalau saya di rumah nanti handphone saya nggak ada. Pas saya malam suka lihat ikan, Pak, di akuarium. Ada handphone saya di dasar. Tapi lu mah emang kalau kamu jahil itu berarti dibalasnya tuh sama anak ya? Iya, seringnya begitu, Pak. Jadi Istri bikinin kopi kalau pagi itu, Pak. Iya. Saya enak kopi itu, Pak. Ah. Kopi udah mau habis baru kelihatan pantat mobil. Ada mobil-mobilan, Pak, direndam. Kadang-kadang kalau hari libur saya nggak tahu itu ada suara doang, Pak. Tiga-tigaan cekikikan, ketawa gitu. Tapi orangnya nggak ada ngumpet. Saya minum airnya asin. Udah, saya sih orangnya nggak pernah marah. ini nih gambarnya nih ya. Ya, Pak. Nih. Ini Babak, waktu umur belum setahun nih, Pak nih. Babak, Gaga, Belum tahun. sama Caca. Bapak ya. belum setahun. Semuanya, gue juga belum setahun, Bar. Ini nunggunya lama Bar nih. Komeng Berapa namain, tahun? 6 tahun ya, Komeng Bang, ya? namain anak gampang banget sih begitu aja. Iya. Namanya Apa Bagas. arti sebuah nama? Kadang-kadang saya manggilnya Hei. Ya, Pak. Nah ini, Pak. Semua harus sama, Pak. Baju harus sama. Oh, iya? Jadi saya jadi ikut kembar, Pak. Beli mainan, Kalau dia kembar beli juga. mainan, mobil-mobilan, saya beli juga karena saya harus ikut main. Oh. Iya. Itu Ada- yang susah tuh karena kita harus juga ikut main. Jadi bukan hanya membelikan, Iya. tetapi kita juga harus Ikut turut bermain, Pak. Ah. Jadi kembali kecil lagi. Ah, ah. Makanya saya juga masih dapat ASI jadi nih akhirnya kebagian, Pak. Loh, anak. Ini waktu 7 tahun ya, Meng ya? 7 tahun, Pak. Itu yang kumisan siapa Ini Pak? perayaan nggak di sini, Pak. Oh, ini di mana nih? Ini kan studio Palem. Oh masa di iya sini? iya iya. Kirain aku maksudnya di Pak. mana gitu. Oh, enggak. Ini di Ya. Malang, Pak. Pak, Di Malang. Oh. Ya. usia 7 tahun Caca kumisan ya Pak ya? Iya. Itu bapaknya. Itu bapaknya. Waktu itu nggak ada tukang silet di Malang. Jadi ada yang namanya jahil-jahilnya turun sama anak-anaknya juga ya? Iya, Pak. Untung bronya nggak ikut. Ya beda lagi dong. Ya. Ini dia. Jadi ada 3. Dan kalau mau lihat anaknya Komeng, Ini, nah Pak. ini nih. Pak. Ini full nih. Tuh, foto aja nggak ada yang rapi, Pak. Ini lebaran, Pak. Ini foto lebaran begini, Pak. Jadi orang nggak ada yang salaman ke rumah ini. Ini keluarga apaan katanya? Iya iya iya. Ya. Nah, ini. Nah, ini sekarang si kembar bagus sama si Gagah Ya, Babak sama Gaga. Bapak sama Gagak itu di Pelangi Ceria, Pak. Pelangi Ceria. Ya. Setiap hari apa ya itu hari Setiap hari kiamat, Pak. Ah. Hari Minggu, Pak. Setiap hari Minggu hari jam Minggu jam 9, Pak. 9 pagi ya. Pagi, 9 waktu pagi. Indonesia bagian barat, Pak. Bagian barat ya. Ya. ya Ini ya, kita ya. ngomongin burung ya? Hah? Burung. Kok burung? Oh, Oh, gagak tadi. namanya tuh panggilannya. Oh. Gaga. Gagah. Ah, ini di Samudra Pasifik, Pak. Olah, lu kolam itu. Orang juga nggak bisa dibohongin. Itu Itu kolam. pinggiran kapal, Pak, waktu saya tugas di Nevisil ini. Oh, Nevisil. Di saya foto sama lumba-lumba gitu bisa anaknya ya? Bisa. Itu saya nggak pakai BH, Pak.
Makanya. Jadi keterdekatannya Komeng itu selalu menyediakan waktu untuk keluarganya. Makanya saya kerja tuh nggak mau ada orang pagi sampai pulang udah malam. Nih kayak sekarang aja nih pulang udah tidur Pak. Iya. Udah tidur semua. Akhirnya saya tidur di luar Pak. Gak ada yang bukain pintu. Gak ada yang bukain pintu. Karena malam. Oke. Soalnya dia pulang tadi sekolah, saya udah jalan ke sini. Iya. Iya. Makanya kan kalau kita belum bangun, si anak-anak udah pada sekolah. Sekolah. Tapi Kita saya udah pulang. ikut bangun. Oh. Bangun. Karena kebiasaan Pak. Kalau ini cium tangan Pak. Oh iya Cium betul tangan. ya. Banguninnya ke kaki lagi ke saya Pak. Woi, gua mau sekolah. Kadang-kadang Pak. Tapi saya sih nggak pernah. Ya biasa sama aja. Ya, ini anak saya mau telepon nih Pak nih. Hah? Anak saya mau telepon. Oh mau telepon? Iya, Oh. Bapak punya nggak? Hah? Saya nggak ada, si Tewi nggak dibawa. Halo? Ini siapa nih? Gaga? Halo? 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 Udah masuk belum nih? Belum kali. Bapak berasa nggak? Belum nih. Maksudnya berasa kedenger nggak? Kan Iya. telepon. Halo? Kan Iya. pakai getar. Iya, iya. Pakai getar. Halo? Papa? Halo? Nah, udah ada. Ya. Apa kabar nak? Baik. Nah ini. Jangan nangis. Kan tadi udah dibayar listrik udah. Kon apa air udah beres. Halo? Halo? Nah, nih. Ini Bapak siapa ajak nih? ngobrol deh. Bapak coba Pak. Bapak ajak ngobrol. Halo? Dengan siapa nih? Ini siapa? Halo? Iya, halo. Ini siapa? Orin. Ini anak saya. Gua ditipu. Dia kan Halo, dibayar Kak ini Orin, Pak nih. sayang. Dia kan suka tes orin nih. Halo Orin. sayang, apa kabar sayang? I love you. Baik. Gitu. Selamat Iya, iya. hari ayah. Pak Denny Ya, makasih, nangis sih. sayang. Kok kakak belum tidur kak? Aku kan nonton IF, Kak. Cia, keren. Sekalinya nonton. Ini anak saya lagi ngerjain skripsi. Moga-moga cepet lulus. Oh, iya, Pak. Ya. Amin, amin. Udah cepet lulus, cepet apa Pak? Sarjani Pak ya? Jangan dulu nikah pokoknya. Kalau S2-nya belum selesai. Ini S2 Pak? Sekarang bukan, dia udah ngambil S teler. Oh, pantas kedinginan Orin suaranya. Kakak, Iya, apa, Pak? Coba kasih tahu dong sosok Kang Denny, sosok ayah di mata kamu gimana sih Orin? Ya, Tengil Itu- juga nggak sih di rumah? apa? Di rumah tengil juga nggak sih? Iya, sama aja sebenarnya. Cuman ada momen-momennya yang memang harus kebapaan, ya kebapaan. Ada Tapi momen kalau pas tengil, ya tengil aja gitu. sesekali Orin. Pernah nggak ayahnya keibuan? Waktu dahulu kala setelah aku lihat masa-masa yang harus dilupakan. Sama apa tuh Orin? Ya, kan kalau main kabaret, papa suka jadi cewek-cewek gitu. Tapi Jadi Orin, beautiful. Orin aku mau nanya. kalau aku main kabaret, aku biasa jadi cewek kayak begitu. Terus anak-anak kan suka bingung tuh dia waktu masih, kamu SMP apa SMA ya kayak? Saya kasih tahu, nih papa tuh Iya. nyari duit tuh sampai harus kayak begini gitu kan. Jadi kamu harus menghargai setiap rupiah demi rupiah yang kamu pergunakan nantinya, begitu. Supaya Orin? ngerasain, Orin waktu itu ngeliatnya di lampu merah Pak. Nggak. Meng, kalau di lampu merah, saya pakai baju wayang. Baju wayang. Aduh. Orin say something dong buat papa nih, buat ayah. Aduh, apa ya? Apa kak? Mau minta duit Thank you jajan for- lebih juga boleh. Apa? Ya apa aja silahkan dikasih tahu ke ayah, sampaikan. Thank you for everything aja. Orin bisa sampai semester 7 juga gara-gara papa. Jadi wanita yang cantik, seksi, dan baik hati seperti ini. Jadi kalau papa Anak gua narsis. Yang tadi mau diomongin aja Rin. apaan? Apaan emang dia ngomong-ngomong? Katanya belum bayar kuliah Pak. Udah. Anak saya yang satu ini tidak terlalu banyak
menuntut dan terlalu nggak merepotkan lah. Soalnya satu semester dia dengan dengan adiknya yang kecil itu 1 bulan lebih mahal yang 1 bulan sekolahnya. Dia pada 1 semester. Ya, Orin? Iya, Kamu udah dulu ya? iya. Orang mau nelpon Yang disuruh. nelfon siapa dulu nih? Masalahnya kalau yang nelfon dia, ini siapa Trans 7 yang nelfon? Oh nggak apa-apa Rin, terus aja. Iya, Pak. Sumpah. Pak Denny, Ya. Pak Denny sekalian suruh ikut kuis, Pak Denny suruh jawab. Nanti dapat cruise nggak? Ya, nanti dapat cruise, dapat. Kak, Biar apa? Papa pesan buat kamu, pokoknya Papa pengen kamu selesai sekolah sekarang, skripsinya selesai. Amin. Ya, Amin. ya, Iya, Pak. ya, cepetin. Jangan kalau tidur jangan terlalu malam, kecuali kamu memang pada saat itu lagi ngeronda. Kalau ngeronda sih nggak apa-apa lah. Mana sih anak suruh ngeronda? Orin, terima kasih ya. Orin, Apa? terima kasih ya sayang. Kamu belum ngucapin selamat Hari Ayah buat Papa. Tadi kan udah pertama. Udah tadi papanya aja nggak denger. Di awal, Pak. Oh udah ya Kak ya? Maaf ya kalau gitu Papa yang salah dengar. Ya udah nggak apa-apa, selamat lagi deh. Oke, thank you ya Kakak ya. Ya, makasih juga Pak. I love you Kakak. Love you too. Ya, tuh kan kalau gua tuh I love you Kakak, dia mah tetap senangnya sama you too. I love you too katanya tuh. YouTube tuh Bapak juga maksudnya. I love bukan you too. grup band Bono. Oh, bukan. Bapak gimana sih? Oke. Sekarang gilirannya pemirsa bersiap-siap di telepon karena saya akan membagikan 1 tiket berlayar bersama Costa Victoria Cruise. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Rinaldi Di mana, Naldi? dari Pangandaran. Oke, Rinaldi. Salam buat Bu Susi ya. Pertanyaannya, berapa lamakah ILK akan berlayar dengan Costa Victoria Cruise? A. 1000 hari. B. 5 hari. B 5 hari. Iya, betul. Berarti Anda mendapatkan 1 buah tiket berlayar bersama Costa Victoria Cruise yang dipersembahkan oleh AVN. Kita akan kembali setelah yang calontong dulu. Belum, calontong sekarang gilirannya. Terima kasih. Sebagai seorang yang Saya dari barisan penggerak generasi lontong. disingkat apa tuh? Bapak Gentong. Calontong ini mencari nafkah di Jakarta, keluarga di Surabaya. Anda bekerja, istri juga bekerja ya di sana ya? Semua bekerja, anak saya paksa bekerja juga. Anak kan sekolah toh. Nah, dia kan nggak mau aja. Lu bapak apa Jepang nyuruh orang kerja semua? Rodi. Tapi sebelum saya bicara tentang itu, saya akan bicara arti seorang ayah buat saya. Boleh, silakan. Arti seorang ayah buat saya itu berarti ayahnya satu. Kalau 2 orang ayah, ayahnya 2. 3 orang ayah, ayahnya 3. Ya itu seorang ayah tuh maksudnya sosoknya ayah. Sosok. Saya kira ayah yang sosok itu tidak perlu kita tiru. Kita tiru ayah yang sederhana, yang sosok itu nggak perlu di. Bukan sok-sok. Sosok itu figur. Oke, saya akan bahas yang lain aja biar nggak berantem ya. Ini hari ayah nggak baik kalau ada 2 ayah berantem. Ya. Boleh. Kalau dibilang tadi hari ayah mulai tahun 2006 di 2006. itu sebenarnya tidak, sudah lama. Sudah lazim hari ayah itu. Kalau Wati ibu, Frate ibu, kalau hari ayah itu udah lazim. Nama orang ya Pak, nama orang nih. Nama itu nama hari. Lah ya hari kan pantasnya ayah. Hari ayah Kita ngomong pantas. yang bener hanya dia Pak yang nggak bener Pak. Ah, hari juga bisa Ibu. Haryanti Pak ya? Iya. Harus ada yantinya. Hari juga harus ada Yantonya. Enggak Pak, enggak pakai Yanto juga hari itu bisa laki. Mau nggak pakai gimana? Harus pakai dong celananya ayah. Ini bisa tiga ayah ini berantem nih. Iya udah. Makanya ayah itu
Seperti apa? Kalau ayah buat saya itu luar biasa ya. Tapi ayah saya itu sama sekali tidak menginginkan saya seperti dia. Ayah saya itu memang orangnya menurut saya kalau aneh dibilang aneh ya sebenarnya enggak, dibilang enggak itu sebenarnya juga enggak. Jadi gimana sih sebenarnya? Jadi ayah saya itu justru nggak pernah bahkan melarang saya menjadi ayahnya. Itu. Ya iya karena kamu anaknya, aduh tuh anaknya. Tapi ada satu hal aneh lagi. Ini gara-gara pepatah Inggris, ayah saya itu melarang saya kalau bisa kamu jangan menang. Kok bisa? Apa itu pepatahnya apa? Ya karena ayah saya berpegang teguh pada pepatah Inggris, menang is tanda cengeng. Jadi saya itu dilarang menang. Menang Is tanda cengeng. Menangis. Itu bahasa Inggris. Disambung Pak, disambung. Menang. Oh berarti saya dilarang menangis, Iya. bukan dilarang menang. Karena cengeng namanya. Menang is tanda cengeng. Iya. Itulah. Bapak Anda tuh kan seorang angkatan udara ya? Betul, bapak saya memang Tapi di Indonesia. melarang Anda untuk masuk menjadi Melarang saya untuk tentara? terbang. Hah? Saya terbang aja nggak boleh. Tapi Anda bisa terbang? Nggak. Ya makanya. Makanya. Lu pikir Superman. Dan kalau menurut saya kenapa ayah saya itu menurut saya tegar ya. Kenapa ayah itu bisa menahan air mata? Karena memang Tuhan memberikan bahu yang kuat untuk bisa menopang itu semua. Jadi tugas beban ayah itu bukan di mata tapi di pundak. Di pundaknya, ya. Itu filosofinya ya. Ya. Kalau bicara tadi saya ketika di samping ayah itu saya seperti merasa di sebelah bapak saya sendiri gitu. Sama dong Pak, di samping sama di sebelah. Anda nggak pernah ngerasa kalau sebelah Bapak itu seperti di belakang. Ini Wah, jangan bapaknya sebelah, Pak. Ini yang diomongin Bapak Anda atau Bapak Satar sini? Nih, tapi ada 3 fakta tentang ayah yang mungkin Anda lupa. 3 fakta. Tentang Nanti ayah. kita lanjutkan ya. Ya, 3 karena faktanya- saya juga belum nemu. Iya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Wira Swasta Indonesia, juga Universitas Bayangkara Bekasi. Terima kasih. Kita lanjut sama calon tong lagi mengenai 3 tadi. Ya, tapi sebelumnya saya bicara tadi, Anda menyebutkan saya di Jakarta, anak-anak saya, keluarga di Surabaya. Tapi jangan salah, walaupun jaraknya jauh, tapi kalau ada apa-apa, anak saya itu justru kalau mau cerita kalau apa justru telepon saya. Oh, langsung justru masih tetap nggak ke ibunya, masih ke bapaknya. Loh, ke ibunya, kalau ibunya kan nggak perlu telepon, kan ketemu langsung bisa ngomong. Ngapain ketemu langsung pakai telepon? Kalau ke saya pakai telepon. Oh iya. Jadi teleponnya ke saya. Iya. Kalau karena kan jauh. Lah iya, kenapa? Iya, benar. Berarti cuma telepon aja nggak ngobrol. Yang bicara cerita. 3 fakta saya lanjutkan. Waktu saya nggak banyak ini, mohon maaf. Iya. Iya, memang kita udah ditungguin. Fakta pertama. Iya. Semua ayah pernah jadi anak. Jadi orang tua yang baik bukan hanya mengajari anak, tapi juga harus bisa belajar pada anak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dalam abjad ayah itu yang pertama. Iya. Ayah yang pertama. Ayah, ya. Iya. Ayah. Iya. Dan satu yang paling spektakuler. Iya. Di seluruh dunia ini, ayah hanya ada satu. Iya. Ayah hanya ada satu. Ayah saya gitu, ayah. Oh tidak. Ayah hanya ada satu di dunia ini. Maksudnya? Karena kalau hanya 2 jadi hayah. Hanya satu. Fakta. Kirain fakta apa? Aduh.
Waktunya notulen, Kang Maman. Dan dia juga adalah seorang ayah juga. Ayah. Betul. Ayah. Dari berapa anaknya Pak ya? 3. 3 anak juga sama. Ini di rumah juga dikuncir begini. Kuncirnya mana? Oh ya. Dari mana nih? Saya lelaki yang percaya cinta seorang ibu menenangkan, cinta seorang ayah menguatkan. Disingkat cita-citata. Ayah adalah cinta pertama seorang anak. Betul kata Fitrop. Ayah yang menangis ketika saya sakit dan divonis tidak bisa diselamatkan lagi. Dan berdoa tidak putus-putusnya di sampingku. Dan dalam doanya dia meminta, ambillah nyawaku, jangan nyawa anakku, sembuhkan dia. Dan ketika dia yang sakit keras, dia tak pernah memperlihatkan air matanya. Malah selalu tersenyum agar kami tidak menangis dan ikut merasakan sakitnya. Dan sehari sebelum wafat, ia bisikan di kuping saya, Bapak akan selalu menemanimu dalam doa. Dan kalau kamu mau bahagiakan bapakmu di dunia yang lain kelak, jaga selalu ibumu. Kalau karena cinta Bapak, jangan pernah putus cinta dan doa untuk ibumu. Jaga dia untuk Bapak dan doakan agar Bapak kelak bisa bertemu kembali dengannya di surga. Ia tidak pernah menangis, dan ketika saya mengatakan iya, barulah saat itu ia menitikan air mata. Saya percaya seorang ayah mampu menepis air matanya karena Tuhan memberi bahu yang kuat untuk menopang kesedihan. Ketika ayah memberikan sesuatu untuk anaknya, anaknya pun tersenyum. Namun ketika si anak memberikan sesuatu untuk ayahnya, sang ayah menangis. Ayah adalah sosok yang harus selalu berupaya terlihat kuat, bahkan ketika dia tidak kuat untuk tidak menangis. Dia harus selalu tegas, bahkan saat dia ingin memanjakanmu. Dan dia adalah orang yang pertama yang selalu mengatakan kamu bisa, seperti tadi yang dikatakan ayah Fitrop. Jadi, hubungi sekarang ayahmu selagi sempat, katakan kamu mencintainya, dan bila ia bersamamu, pegang erat tangannya, cium keningnya, dan taburkan doa untuknya. Selamat Hari Ayah. Iya, terima kasih Kang Maman. Ayahnya Fitrop juga terima kasih sudah hadir di sini. Zara juga terima kasih. Juga saya ucapkan terima kasih juga untuk anak-anak saya tentu saja. Moga-moga hari ini, malam hari ini, diskusi kita ada manfaatnya. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat Hari Ayah.